teman-teman akan menemui sinonim dan antonim. Nah, teman-teman harus mengetahui dulu sinonim itu apa dan antonim itu apa. Sinonim adalah persamaan kata ya, atau kata yang maknanya sama, sedangkan antonim adalah lawan katanya. Hai guys, Assalamualaikum semua. Masih di ruang angsana, tempat ide berakar, logika berkembang. Nah, pada hari ini kakak akan membahas beberapa kumpulan soal tes terstandar SPMB SMA ya, 2025. Ini untuk nanti tahap 2, jadi untuk SMA itu tahap 2 itu nanti akan ada jalur prestasi ya, prestasi akademik dan non-akademik. Jadi semuanya itu kalau misalkan yang prestasi, jalur prestasi itu nanti ada menggunakan rapot semester 1 sampai semester 5 dan juga tes masuknya, tes standar SPMB. Kemudian untuk yang non-akademik itu juga sama, tapi nanti untuk bobotnya saja yang berbeda gitu. Berapa persennya, maaf kakak lupa. Teman-teman bisa cek di website SPMB ya. Nah, karena tahap 2 ini dibuka tanggal 24 Juni 2025 ya untuk yang SMA itu. Mari teman-teman kita belajar membahas beberapa soal tentang TKA gitu ya, tes kemampuan akademik. Sebelumnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu video-video yang ada di channel Ruang Angsana ya. Boleh juga teman-teman share ke yang lain supaya ilmunya bermanfaat, videonya semakin bermanfaat. Begitu ya teman-teman ya. Nah, untuk soal-soal TKA sendiri ada dibagi beberapa tes ya. Ada tes verbal, tes numerik, ada tes logika, dan ada tes spasial. Nah, yang kita bahas sekarang, yang pertama ini, kita akan bahas tes verbal. Ini adalah kumpulan-kumpulan soal yang kakak ambil dari website-website gitu ya. Mari kita belajar. Untuk yang pertama, biasanya di tes verbal ini teman-teman akan menemui sinonim dan antonim. Nah, teman-teman harus mengetahui dulu sinonim itu apa dan antonim itu apa. Sinonim adalah persamaan kata ya, atau kata yang maknanya sama, sedangkan antonim adalah lawan katanya. Lawan kata tersebut ya, yang berlawanan makna gitu. Nah, untuk soal nomor 1, di sini sinonim dari kata abstrak. Abstrak adalah apa? Sinonim dari kata abstrak. Abstrak itu tidak nyata ya. Tidak nyata. Jadi kayak cuman konsep gitu. Sedangkan di sini sinonimnya abstrak apa? Nyata tentu bukan ya. Kabur, konkret itu real, berarti udah nyata, terlihat gitu. Konkret berarti bukan juga. Kabur itu masih bisa, realistis itu nyata juga, berarti yang real, dari kata real, realistis. Berarti ini bukan termasuk juga ya. Bukan sinonim dari abstrak. Nah, yang mendekati adalah kabur dan konseptual. Tapi di sini berbicara abstrak, yang lebih mendekati dengan abstrak adalah konseptual. Jadi jawabannya adalah yang konseptual ya. Berarti sinonim dari kata abstrak adalah konseptual. Kita lanjut nomor 2. Antonim dari kata surut.
Antonim, tadi antonim adalah lawan kata. Lawan kata dari surut. Nah, teman-teman kalau ada seperti ini berarti teman-teman harus mengetahui maknanya satu persatu ya. Surut itu berarti kan turun gitu ya. Nah, antonim atau lawan kata dari surut adalah berarti naik ya, karena surut itu adalah menurun. Menurun masih sinonim. Runtuh masih sinonim. Mengalir masih sinonim. Stabil itu berarti stabil kan tenang, berarti bukan antonim. Berarti yang antonimnya dari surut adalah yang naik. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Nomor 3 ya. Sekarang sinonim lagi. Sinonim tadi persamaan kata. Sinonim dari kata efisien. Efisien tuh apa sih teman-teman? Teman-teman ada yang tahu nggak efisien itu apa? Efisien itu pernah kan teman-teman pasti mendengar kata efisien. Mendengar kata efisien sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Misalkan dalam kata apa? Supaya kita lebih efisien gitu. Misalkan supaya lebih efisien kita harus apa gitu, harus mengerjakan PR dengan bagaimana gitu ya. Itu misalkan efisien. Efisien apakah rumit? Bukan ya. Apakah efisien itu cepat? Bisa dikatakan begitu, tapi ntar dulu kita coba cari yang lain. Apakah teliti? Enggak ya, kalau teliti kurang tepat. Apakah rinci? Rinci bukan termasuk. Berarti antara cepat dan hemat. Tapi efisien itu lebih ke hemat daripada cepat ya. Jadi efisien itu adalah hemat, maaf. Sinonim dari efisien itu adalah hemat ya. Nah, ini efisien berarti hemat atau tidak boros. Nah, kemudian yang nomor 4 kita. Antonim dari kata harmonis. Antonim. Antonim berarti tadi lawan kata ya. Lawan kata dari harmonis apa? Harmonis itu kan berarti kan kayak rukun, bahagia gitu kan. Berarti antonim dari harmonis apa? Sudah pasti di sini bertentangan ya. Karena rukun kan juga rukun itu harmonis juga. Serasi, seimbang itu masih termasuk harmonis, sepakat juga ya. Karena bertentangan itu berarti berbeda gitu. Sedangkan harmonis itu bisa kita katakan harmonis itu kayak satu jalan gitu. Ya. Gitu. Lanjut lagi. Nomor 5. Sinonim dari konflik. Sinonim dari konflik apa? Konflik itu kayak apa ya? Konflik itu kayak pertentangan gitu ya. Pertentangan kayak berantem, musuhan, gak akrab, apa segala macam itu konflik, adanya permasalahan. Jadi sinonimnya apa? Perdamaian sudah jelas tidak. Pertikaian ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang tepat adalah pertikaian. Karena kesepakatan berarti dia sepakat. Konsensus juga bisa kerjasama gitu ya. Konsensus, kesepakatan juga, aliansi juga sama. Dia membentuk aliansi. Misalkan membentuk aliansi-aliansi gitu ya. Itu juga kerjasama juga. Kalau konflik itu adalah pertikaian. Untuk nomor 6. Nomor 6 ini tunggu nih. Antonim dari aktif. Antonim dari aktif apa? Antonim kan lawan kata aktif. Berarti aktif itu kan selalu mengerjakan kegiatan gitu ya. Maksudnya dia kayak cepet sibuk gitu. Semuanya dilakukan aktif gitu ya. Nggak bisa diem gitu lah. Ibaratnya gitu. Antonim aktif apa? Pasif, iya. Pasif tuh lebih cenderung kayak diem gitu. Kalau misalkan nggak disuruh mengerjakan, tidak mengerjakan itu adalah pasif.
Nah, lawan kata dari aktif adalah pasif, gitu. Kalau rajin berarti dia termasuk aktif, sibuk juga dia aktif, cepat dia juga aktif, semangat juga termasuk aktif, gitu. Kita lanjut lagi nomor 7. Sinonim dari intensif. Intensif. Intensif itu apa? Apakah longgar? Sinonim tadi persamaan kata ya. Sinonim dari intensif. Intensif apakah longgar? Enggak. Apakah bertahap? Tidak juga. Perlahan? Tidak. Cepat juga kurang ya. Berarti sinonim intensif adalah serius. Ya. Intensif itu serius. Nih, antonim dari global. Soal nomor 8 nih. Antonim dari global. Global itu berarti apa? Global kan luas ya. Luas, mendunia juga termasuk sinonimnya. Luas sinonimnya, internasional itu juga mendunia, umum juga ya. Berarti yang antonimnya adalah lokal. Karena lokal berarti cuma ada di lingkup itu saja, sedangkan global itu adalah meluas atau mendunia atau internasional. Berarti antonim dari global adalah yang lokal. Kemudian nomor 9. Nomor 9, kita kecilin dulu, oke. Sinonim dari motivasi. Motivasi itu apa sih teman-teman? Teman-teman pasti pernah mendengar ya kata motivasi. Kayak misalkan guru-guru gitu kan, guru sedang memberikan motivasi kepada siswa gitu. Agar siswanya lebih rajin lagi, lebih giat belajar. Memberikan motivasi. Motivasi itu apa? Sinonim. Berarti persamaan kata dari motivasi. Apakah malas? Tidak ya. Dorongan, halangan, rintangan atau tantangan. Motivasi itu adalah dorongan. Berarti yang B. Motivasi itu dorongan. Jadi guru-guru mendorong siswanya untuk lebih aktif belajar gitu ya. Motivasi itu adalah dorongan. Gitu. Atau dukungan. Bukan dukungan juga sih, dorongan ya yang lebih tepatnya adalah. Kemudian soal terakhir, antonim dari optimis. Antonim berarti lawan kata. Optimis berarti lawan katanya adalah pesimis. Udah pasti ya. Optimis tuh udah sifat yang positif gitu maksudnya. Optimis bisa menang, optimis dapat mengerjakan soal ini, sedangkan pesimis tuh kayak udah putus asa aja duluan gitu, belum apa-apa udah pesimis duluan. Ih, gue kayaknya nggak bisa deh gitu. Maksudnya kayak gitu ya pesimis itu. Dan kita tidak boleh pesimis ya, jadi orang itu harus selalu optimis. Oke? Nah, untuk video kali ini kita bahas yang tes verbal dulu ya. Untuk video selanjutnya kita akan bahas yang numerik ya, yang angka soal perhitungan. Nanti akan Kakak bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe Ruang Sana, share juga ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Bye-bye.